Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clarencia dari Universitas Cyber Asia, Prodi Komunikasi kelas KM 302. Hari ini saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Public Speaking and Presentation dengan materi hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam aktivitas Public Speaking and Presentation. Aspek-aspek yang harus diperhatikan: 1. Aspek komunikasi verbal. 2. Aspek komunikasi nonverbal. 3. Aspek artikulasi dan intonasi suara. 4. Aspek mengenal audiens. 5. Aspek identifikasi situasional. 1. Aspek komunikasi verbal, yaitu proses menyampaikan dan menerima pesan dengan menggunakan bahasa. Aspek komunikasi verbal dibagi menjadi 2. 1. Komunikasi lisan. 2. Komunikasi tertulis. Tentunya di dalam public speaking and presentation akan banyak menggunakan komunikasi lisan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam aspek komunikasi verbal. Ringkas, singkat namun audiens tetap mengerti dan menerima pesan yang disampaikan. Fokus audiens. Fokus audiens hanya 10 menit, selebihnya mereka mulai bosan. Maka ada baiknya gunakan 10 menit pertama untuk mendapatkan perhatian serta kepercayaan dari audiens. Pemilihan kata. Menggunakan kata yang mudah dipahami serta tidak menggunakan kata yang bermakna ganda, agar audiens tidak salah memahami atau mengartikan pesan yang kita sampaikan. Interaksi. Saat bicara di depan umum, lakukan interaksi dengan audiens. Contohnya, tanya jawab. Perhatikan lawan bicara. Saat kita menyampaikan pesan, maka kita harus melihat lawan bicara kita sehingga kita mengetahui apakah mereka terlihat bingung atau sudah mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Keahlian berbicara. Berbicara dengan lancar sehingga tidak mengganggu konsentrasi dari audiens. 2. Aspek komunikasi nonverbal, yaitu setiap informasi atau emosi tanpa menggunakan kata-kata atau non-linguistik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam aspek komunikasi nonverbal. Ekspresi. Mimik wajah atau ekspresi wajah akan pertama kali dilihat oleh audiens. Maka mimik wajah atau ekspresi harus sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Biasakan untuk tersenyum. Gestur. Tidak kaku atau terlihat nyaman. Bahasa tubuh. Jika suasana formal, usahakan berdiri dan tidak berjalan mondar-mandir. Penampilan. Pakaian yang digunakan disesuaikan dengan acara yang ada. Rapi, bersih, gaya rambut juga disesuaikan. Misalnya perempuan dikuncir, dikonde, atau diurai rapi sesuai dengan acara yang ada. 3. Aspek artikulasi dan intonasi suara. Artikulasi adalah cara kita mengucapkan kata serta kalimat. Sedangkan intonasi adalah nada atau alunan saat kita sedang bicara yang disesuaikan dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam aspek artikulasi dan intonasi suara. Volume. Sesuaikan volume suara saat berbicara. Nada suara. Perhatikan nada suara agar tidak monoton. Kecepatan. Sesuaikan kecepatan berbicara. Jangan terlalu lambat dan juga jangan terlalu cepat. Jelas. Bicara dengan jelas dan percaya diri. 4. Aspek mengenal audiens. Mengenal audiens dapat membantu untuk menyiapkan materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta dapat melakukan pendekatan karakter. Aspek-aspek dalam mengenal audiens. 1. Aspek demografis. Untuk mengetahui siapa yang diajak bicara, latar belakang pendidikan, pekerjaan, agama, ras, suku, dan strata sosial. 2. Aspek psikologis. Untuk mengetahui apa yang dipahami audiens sebelum mendengarkan materi, seperti masalah yang sedang dihadapi, pengetahuan audiens terhadap materi,
alasan mau mendengarkan materi dan harapan mereka terhadap materi. 3. Aspek kontekstual. Untuk mengetahui situasi yang dihadapi berkaitan dengan ruangan, tujuan, durasi, presentasi, serta peralatan. Langkah-langkah menganalisis audiens. 1. Analisis pribadi, yaitu tentang apa kegiatan diadakan. 2. Bertemu dan wawancara langsung panitia acara tentang hal-hal yang berkaitan dengan acara. 3. Bertemu dan wawancara audiens. Tidak perlu semua audiens, cukup 3 atau sampai 5 orang saja. 4. Pengamatan sendiri. Alternatif lain jika tidak bertemu atau tidak mewawancarai, bisa dengan mengamati sendiri tema serta kaitannya dengan kesan yang ingin diciptakan. 5. Aspek menganalisis situasi dan kondisi. Unsur-unsur menganalisis situasi dan kondisi. Jenis pertemuan, formal atau informal, serius atau santai, lokal, regional, nasional, dan internasional, rahasia, tertutup, terbuka untuk umum. Tempat pertemuan, di dalam atau di luar ruangan, duduk di lantai, duduk di kursi, atau berdiri, luas gedung, suasana sekitar tempat pertemuan. Fasilitas, ada atau tidaknya sound system, ada atau tidaknya proyektor. Waktu, durasi pemberian materi, durasi ice breaking, durasi sesi tanya jawab, atau jika kegiatan berlangsung lama, durasi waktu untuk istirahat. Sekian materi saya hari ini, semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kita tentang materi yang saya sampaikan hari ini. Sekian dan terima kasih.